Inzaghi tak sebatas melebarkan wingback tapi juga memasang jebakan agar eksploitasi sisi lapangan bisa dilakukan. Lalu jebakan apa yang dilakukan dan bagaimana jebakan tersebut bisa menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Mazzarri tetap gunakan formasi 4-3-3. Sementara pada komposisi pemain sejumlah perubahan dilakukan setelah laga UCL. Di belakang kini Ostigard yang menemani Rahmani di bek tengah. Di tengah Zielinski absen sehingga Elmas yang melengkapi trio gelandang. Untuk di depan Osimhen kini main sejak awal setelah lawan Madrid ada di bangku cadangan. Yang patut diingat adalah posisi Nathan, Di Lorenzo, dan Elmas karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi masih gunakan formasi 3-5-2. Kini semua pemain utama dimainkan. Hanya pemain yang cedera seperti Bastoni dan Pavard yang absen. Tulang punggung tim seperti Calhanoglu, Barella, dan Lautaro main sejak awal. Yang patut diingat adalah posisi Dumfries, Di Marco, dan Barella karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build-up dilakukan Napoli dengan menempatkan semua bek di belakang. 2 bek tengah berada di tengah dan 2 fullback di sisi lapangan. Hadapi hal tersebut, high block dilakukan Inter. Terlihat Inter menekan lawan sejak bola di pertahanan. Bahkan 2 wingback ikut maju untuk menekan 2 fullback lawan. Situasi tersebut membuat Napoli kesusahan untuk alirkan bola ke tengah. Pressing tinggi yang dilakukan membuat mereka tak leluasa lakukan umpan. Hasilnya terkadang build-up terhenti sejak dini dan bola bisa dikuasai kembali pemain Inter. Baru saat bola sudah di tengah, Mazzarri mainkan berbeda 4 backnya. 2 back tengah serta fullback kiri tetap dimainkan lebih dalam. Sementara fullback kanan Di Lorenzo dimainkan lebih maju. Situasi tersebut membuat 5 pemain Napoli berjajar di depan. Nah, untuk hadapi kesejajaran 5 pemain tersebut, Inter tinggal memainkan 2 wingbacknya lebih dalam. Dumfries dan Di Marco tinggal sejajar dengan 3 bek tengah sehingga 5 pemain lawan dijaga 5 bek. Kondisi ini cukup penting sebab kesamaan jumlah bek dan lawan membuat pertahanan lebih sulit ditembus. Meski cara ini tidak mutlak, tapi yang paling praktis adalah dengan menyamai jumlah lawan. Dan Inzaghi memilih cara praktis ini. Meskipun begitu, high block yang diterapkan Inzaghi membuat formasi 5 bek ini tidak secara instan terbentuk. Saat bola masih di pertahanan lawan, di belakang hanya ada 4 atau bahkan 3 bek. Sebab 1-2 bek akan maju menekan saat lawan lakukan build-up. Misalnya Dumfries dan Darmian yang menekan di pertahanan lawan berikut. Itu membuat hanya ada 3 bek di belakang. Atau saat Dumfries dan Acerbi maju dan menekan lawan. Sehingga membuat di pertahanan hanya ada 3 bek. Nah, dalam pressing ini bek tengah kanan dan kiri dominannya akan menekan sayap lawan. Maka Darmian mempressing Kvaratskhelia dan Acerbi atau Augusto menekan Politano. Taktik ini pun terlihat di gol kedua Inter. Gol tersebut berawal dari Politano yang ditekan Augusto di lini tengah. Tekanan tersebut membuat kontrol bolanya terlalu jauh dan bola bisa dipotong Lautaro. Dari sinilah build-up gol kedua dilakukan. Kembali ke serangan Napoli, pemposisian yang berbeda pada Di Lorenzo dan Nathan membuat serangan dari kanan dan kiri berbeda. Di kanan ruang yang dibuka Politano dimasuki oleh Di Lorenzo. Sementara di kiri ruang kosong yang dibuka oleh Kvaratskhelia tidak dimasuki Nathan karena ia tidak banyak maju. Sehingga gantinya Elmas yang memanfaatkan bukaan ruang tersebut. Sayangnya aksi Elmas di kiri tak banyak bahayakan pertahanan Inter. Ia tak mampu sebaik Di Lorenzo yang mampu hasilkan 3 crossing berbahaya di babak pertama. Saat Inter lakukan build-up, high block diterapkan Napoli. Tampak Napoli menekan Inter sejak di pertahanan. Namun sayang tekanan tersebut tak sepenuhnya menyulitkan Inter. Sebab sejumlah variasi build-up mampu melepaskan Inter dari tekanan. Seperti pada cuplikan ini. De Vrij yang mengubah posisi dari belakang ke tengah tak terkawal dan membuatnya bisa leluasa menerima bola.
Inter pun menerobos lini tengah dan memulai serangan. Atau pada cuplikan ini, memang tidak ada bek lagi yang maju ke tengah, tapi kini Lautaro main lebih dalam dan menerima umpan panjang dari Sommer. Inter pun memulai serangan dari build-up tersebut. Bahkan saat bola sudah di tengah pun Inter tetap mampu alirkan bola lewat tengah lapangan. Calhanoglu mengumpankan bola pada Barella yang tak terkawal di tengah. Setelah itu Barella menggiring bola ke depan dan serangan berbahaya dilakukan. Lalu apa dampak dari build-up serangan yang bisa dilakukan dari tengah? Dampaknya mengoptimalkan taktik serangan Inter sebab dua wingback bisa segera maju tanpa harus dahulu membantu di belakang. Itu berbeda saat lawan Juventus ketika aliran bola sulit dilakukan dari tengah. Maka Dumfries atau Di Marco harus turun ke belakang dulu. Tapi dengan mampunya bola dialirkan lewat tengah, kedua wingback bisa segera maju dan itu mengoptimalkan eksploitasi sisi lapangan. Sebagai contoh saat serangan dilakukan Barella dari tengah, terlihat dua wingback langsung ada di depan sisi sejajar dengan penyerang. Tampak juga betapa luasnya ruang yang bisa dieksploitasi oleh Dumfries atau Di Marco. Luasnya ruang tersebut karena Mazzarri tetap kekeh dengan formasi 4 back. Ia tidak mengubah formasi menjadi 5 back untuk mempersempit ruang di sisi lapangan. Itu pun membuat Inter sangat nyaman mengeksplor sisi lapangan lewat wingback. Seperti pada gol ketiga, dengan formasi 4 back Cuadrado benar-benar lowong tanpa penjagaan. Barella pun lakukan umpan panjang ke sisi tersebut. Dengan leluasa Cuadrado lakukan crossing yang bisa dikonversi Thuram menjadi gol. Selain majukan wingback, Inzaghi punya taktik tambahan untuk optimalkan serangan sayap. Ia selalu memposisikan pemainnya unggul jumlah di sisi lapangan agar fullback lawan kesusahan dalam melakukan penjagaan. Sebagai contoh, Barella main melebar sehingga fullback lawan kini hadapi dua pemain di sisi lapangan. Lalu saat ia mempressing salah satu pemain, tentu saja pemain lainnya akan bebas tanpa penjagaan. Pada contoh ini Barella tanpa penjagaan karena Nathan menekan Dumfries. Atau pada cuplikan ini, Barella kembali melebar dan membuat Nathan harus mengantisipasi dua pemain. Maka saat Nathan maju mempressing Barella, Dumfries bisa tanpa penjagaan di sisi kanan. Itulah jebakan yang dilakukan Inzaghi yang membuat eksploitasi sisi lapangan Inter berjalan baik di laga ini. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.